untuk pembelajaran sekarang yaitu tentang membuat iklan, poster, dan slogan, yaitu di bab kedua. Ada di kalian di majalah atau nah ini seperti ini, seperti stop warning. Coba kalian perhatikan template ini. Apa yang ada di benak kalian setelah melihat gambar ini? Ada apa saja? Coba kalian perhatikan. Ada siapa saja di sini? Ada 4 tokoh anak. Kelihatannya seperti apa? Sedang mengguling atau sedang apa? Siapa yang ini? Yang pakai warna atau baju yang mana? Pakai warna apa? Yang sedang dipegang? Warna merah oleh. Kelihatannya itu seperti apa? Seperti mau apa? Memukul. Terus ini apa nih? Yang ini? Kelihatan dari karakter mukanya? Licik. Yang ini? Meledek. Sepintas gambarkan dengan kata-kata kalian apa yang tersirat di sini. Ya, 3 orang anak membuli 1 orang yang ini ya. Atau berarti kalian jangan dulu lihat ada kata-kata di atas. Coba kalian buatkan 1 rangkaian kata setelah melihat dari ini. Siapa yang mau berani membuatkan kalimatnya? Jangan takut salah. Lihat aja di sini. Ya. Seperti yang tadi 3 orang. Atau janganlah ya kamu kan janganlah membuli satu sama lain. Yang lain? Ya, kalian sudah bagus. Tepuk tangan. Sebelum kita melanjutkan supaya kegiatan kita lebih lancar lagi, lebih baik kita berdoa dulu. Sok pimpin usaha. Coba kalian lihat halaman 39. Membuat iklan, slogan, dan poster, menyampaikan ide dengan kata-kata gambar. Setelah lihat tadi, memperhatikan gambar di sana, ada yang dimaksud dengan iklan. Media untuk mempromosikan barang, jasa, atau ide kepada masyarakat. Terus poster, media publikasi berupa gambar dan tulisan singkat untuk menyampaikan pesan. Slogan, kalimat singkat, padat, dan menarik yang mudah diingat untuk menyampaikan pesan tertentu. Kalau dilihat gambar, itu termasuk iklan, poster, atau slogan. Kalau dilihat dari pengertian, lihat poster. Kalau iklan yang bagaimana iklan? Seperti mempromosikan suatu barang, misalnya HP. Coba kalian buatkan supaya yang melihat, membaca tertarik dengan HP untuk membeli. Buatkan coba kalimatnya. Boleh ditulis dulu. Buatkan kata-katanya.
atau langsung ditulis atau dilisankan boleh. Produknya HP. Produknya HP. Kalau iklan, media untuk mempromosikan barang, jasa atau ide kepada masyarakat supaya si pembeli atau bukan si pembeli sebelum lihat tertarik dengan HP. Coba buatkan kalimatnya. Ini ibu jangan tadinya ibu mau memberi contoh tapi kalian dulu. Coba nih. HP ini sangat canggih dan modern. Yang lain bagus. Tepuk tangan dong. Yang lain. Ya boleh. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, itu contoh dari iklan. Sekarang slogan, kalimat singkat, padat dan menarik dan mudah diingat untuk menyampaikan pesan tertentu. Misalnya buku. Buatkan slogan supaya kalian semua berminat membaca di perpustakaan. Semboyannya. Kalimat singkat, padat dan menarik yang mudah diingat untuk menyampaikan pesan. Iya, bagus. Jendela. Buku adalah jendela dunia. Yang lain. Kalian pasti pernah melihat, membaca poster. Nah, kalau ini pengimbasan pembelajaran mendalam
Kreativitas itu dapat berbentuk gambar yang unik, bentuk yang menarik, atau kata-kata yang mudah diingat. Makin kreatif sebuah iklan, makin mudah menarik perhatian masyarakat. Nah, sekarang diskusikan bersama teman sebahu kalian. Lihat di halaman 40, di sana ada iklan yang menarik perhatian saya, iklan yang menarik perhatian teman. Atau kalian boleh baca dulu teksnya halaman 41, yaitu mengenal iklan. Siapa yang mau membaca? Baca yang keras. Halaman 41 tentang Satu paragraf aja, Bu. software. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan tersebut. Dengan melihat iklan itu, orang-orang diharapkan mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang yang diiklankan atau melakukan tindakan yang disarankan. Agar sebuah iklan menarik perhatian, biasanya pembuat iklan menyajikan pesan iklannya secara kreatif. Pesan-pesan dalam sebuah iklan sangat beragam. Ada yang berisi ajakan untuk membeli sebuah produk atau jasa. Ada juga yang berisi ajakan untuk bertindak. Ada juga iklan yang disebut iklan pemberitahuan. Isinya bermacam-macam, misalnya informasi kehilangan barang, berita kelahiran atau pindah alamat. Tempat pemasangan iklan sangat variatif. Kalian akan menemukan iklan-iklan itu terpasang di media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, dan media koran dan majalah, media internet seperti web berita. Ada juga iklan yang dipasang di ruang publik seperti pasar dan stasiun. Seiring perkembangan teknologi informasi, kini kalian juga dapat menemukan iklan di aplikasi ponsel yang diunduh. Berikut ini ada contoh iklan yang dimuat di sebuah koran. Perhatikan bagian-bagian yang ada di dalam iklan ini. Iya. Nah, setelah kalian baca tentang penjelasannya iklan, coba kalian lihat iklan ini termasuk tentang menginformasikan apa, tentang apa, dan untuk siapa. Ya, coba diskusikan. Sambil kalau kalian belum paham lagi, baca lagi informasi ini tentang mengenai apa, makanan yang diiklankannya apa, fungsinya untuk apa, dan oleh siapa, fungsinya untuk apa. Ya. So. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan tersebut. Dengan melihat iklan itu, orang-orang diharapkan mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau melakukan tindakan yang disarankan. Agar sebuah iklan menarik perhatian, biasanya pembuat iklan menyajikan pesan iklan secara kreatif. Pesan-pesan dalam sebuah iklan sangat beragam. Ada yang berisi ajakan untuk membeli produk atau jasa. Ada juga yang berisi tentang untuk bertindak. Nah, kalau iklan di sini untuk bertindak atau mengajak, coba. Mengajak. Kata-katanya dilengkapi, jangan mengajak. Lengkapi untuk apa? Ditulis. Nanti yang sudah berdiskusi tunjuk tangan. Saya menyampaikan informasi ini. Lengkapi kalimatnya. Produknya apa yang ditampilkan atau yang diiklankan itu?
buku catatan aja. Kalian buatkan satu iklan bebas, mau iklan apa saja boleh. Ya, mau digambar dulu boleh. Misalnya mau mempromosikan minuman atau fashion baju atau jilbab boleh. Tapi kalian buatkan dulu gambarnya. Iya. Iya. Nanti presentasikan di depan. Ya. Itu iklan dulu ya, belum ke poster atau slogan ya. Iklan dulu. Jadi kita mempromosikan suatu produk atau barang supaya yang membaca atau melihat gambar yang kalian buat tertarik. Bu, Ya, beda-beda atau sekelompoknya sama? kalau harus beda kalau itu ya, biar beragam ya. Atau nanti ibu ngambil dulu kertas ya sebentar. Kalian kan boleh satu kelompok satu ini ya. Tapi yang lain menggambar di masing-masing harus punya. Tapi ini untuk kelompok hanya satu saja iklannya yang dikumpulkan ya. Gambarnya yang rapi, yang bagus ya. Tapi kalian slogan sudah mengerti kan? Bisa membedakan antara slogan, iklan, dan poster. Dari tadi kita sudah melihat. Nah, kalian boleh pilih ketiga itu, iklan boleh, poster boleh, atau slogan boleh. Pilih salah satu, digambarkan untuk yang kelompok. Ya, boleh slogan, boleh iklan, dan poster. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itu termasuk apa? Iya, itu termasuk iklan, poster, atau slogan. Ya. Sekali menanggung dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kebersihan sebagian dari iman. Itu termasuk apa? Nah, ini ciri-ciri iklan. Kalian tadi sudah membuat kalimatnya. Jadi ciri dari iklan menggunakan bahasa persuasif atau suatu ajakan. Marilah, ikutilah. Ya. Yang kedua, cirinya menarik perhatian. Kata-katanya, kalimatnya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Juga memiliki tujuan tertentu, baik itu menginformasikan atau mempromosikan dari produk yang kalian buat. Kalau ciri poster, memadukan gambar dan teks.
pesan yang jelas dan singkat dan ditempel di tempat-tempat yang strategis, yaitu tujuannya mempengaruhi atau memberi informasi. Kalau ciri slogan, kalimat singkat, padat, dan jelas, mudah diingat, mengandung pesan yang kuat, bersifat persuasif, dan menarik perhatian. Itu ciri-ciri dari slogan, poster, dan iklan. Ya, ya nggak apa-apa. Tentang apa bukunya? Jangan buku saja. Iya, lanjutkan. Tinggal kata-katanya. Tujuannya untuk apa? Nanti per kelompok depan ya, presentasikan hasil dari diskusinya. Udah. Satu, dua, tiga, empat, itu aja ya. Ide bersama. Kenapa iklan dibuat secara kreatif? Supaya menarik masyarakat. Apa keunggulannya iklan? Setelah dibuat poster iklan, agar banyak yang membeli. Ya, bagus. Apa yang sudah? Iklan itu terbagi menjadi dua jenis ya. Iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Adapun iklan non komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Jadi iklan komersial untuk mempromosikan sebuah produk, kalau yang non komersial memberikan sesuatu atau mengajak tindakan. Kalau yang
lihat aja di bukunya. Kalau mau informasi. Jadi tujuan dari pembelajaran ini ya, kalian diharapkan mengenal pengertian iklan, pengertian slogan, dan poster. Juga kalian diharapkan mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Setelah ciri, ada struktur. Nah, di dalam iklan seperti yang tadi ada judul, isi atau penjelasan. Yang ketiga, informasi tambahan. Misalnya kontak yang membuat produk, harga produk, dan alamat pembuatan produk. Struktur poster, judul, isi, sama ya. Dan yang ketiga, informasi. Dan struktur slogan, kalimatnya pendek, mengandung makna mendalam, menggunakan pilihan kata yang menarik dan mudah diingat. Siapa yang sudah?
Iklan ini ditampilkan di banyak tempat seperti majalah, televisi, radio, web, kendaraan, dan gedung-gedung perkantoran. Iklan komersial biasanya memuat beberapa informasi berikut, misalnya produk yang hendak dikenakan, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, cara mendapatkan produk. Terkadang sebuah iklan juga membuat harga dan testimoni. Testimoni adalah pernyataan pujian dari pelanggan terhadap produk yang diiklankan. Pernah kalian ke plaza atau ke Gria? Kan suka ada yang mempromosikan penyajian kopi tester, mau cicipi? Pernah kalian? Nah itu berarti si kakak yang mempromosikan itu mengajak melalui testimoni yang kalian cicipi dapat tertarik dengan produk yang disampaikan. Jadi tidak melalui gambar saja, juga dapat disampaikan dengan testimoni, baik itu makanan, cake atau minuman. Nah di buku juga kalian ada beberapa contoh iklan komersial. Salah satunya ada yaitu tentang kios Pakjal. Kami ayam pensil berwarna, namanya pensil berwarna. Nama anggota jangan lupa. Yang lain baca materi biar lebih paham atau menulis. Mau menulis tentang ini ciri-ciri iklan boleh ditulis dulu. Yang tidak menggambar. Bagi yang tidak menggambar, kalian menulis ciri-ciri halangan, ya. Ciri-ciri najrah. Eupamitos. Sudah saya tentang ciri-ciri poster, ciri-ciri iklan.
poster, ini poster, ini iklan poster. Ya. Judulnya di atas jangan lupa. Nanti kalian per kelompok ke depan biasa ucap salam, terus perkenalkan anggotanya siapa saja, dan perhatikan kami membuat poster, iklan atau slogan. Dijelaskan hasilnya, ya. Satu menit lagi. Udah? Boleh ke depan? Ya, kalian perhatikan dulu sebentar. Ini kelompok 1. Nah, ya. Perkenalkan dulu, salam pembuka biasa perkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Ada saya Trianti, saya Aulia. Kita akan memperlihatkan poster kita. Oh, jelaskan. Kelompok kami membuat Kelompok kami membuat gambar apa itu? gambar poster Yang dibuatnya apa? jagawa bumi. Ini apa? Poster bumi. Ya. Terus kata-katanya. Ya. Ada lagi penjelasan? Buanglah sampah pada tempatnya agar terlihat indah dan bersih. Ya. Tepuk tangan dong. Bagaimana hasilnya? Coba pendapat kelompok 4 tanggapi. Dari kelompok 1 menggambar bumi dan menginformasikan di sini buanglah sampah pada tempatnya agar terlihat indah dan bersih. Bagaimana tanggapan kelompok 4? So, belajar berpendapat. Kan tadi udah bagus. So, tambahkan lagi kalimatnya. Ya. Bagaimana gambarnya? Gambarnya bagus. Kalimatnya. Kalimatnya ada yang kurang. Apa yang kurangnya? Anu itu bener Bu, anu di deh. Buat kita. Coba bacakan lagi nih. Buanglah sampah pada Yang
kalimatnya kurang apa? sedikit kurang 6 kata. Ya boleh tambahkan. Seperti mencontohkan buang sampah pada tempatnya agar bumi agar bumi ini bersih dan Ya, agar bumi ini bersih dan juga terjaga terjaga kelestarian. kelestarian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 1. Ya, simpan. Terima kasih. Siapa lagi? Ini langsung kelompok 2 boleh depan. Mau kelompok 4 dulu? Boleh. Ke sana. Perkenalkan dulu kelompoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandi, ya Pak El, ya Adit, ya Pak Yaki. Kami akan mempresentasikan tentang cireng isi ayam suwir. Kami menggambar cireng. Ini adalah kata-kata dari ikan tersebut adalah rasakan pedasnya ayam suwir yang ada di dalam cireng yang kenyal. Iya, tepuk tangan. Siapa yang mau menanggapi? Boleh, boleh ini berbalik menanggapi dari kelompok 1, kelompok 4. Ini kelompok 4 menggambar cireng. Ada yang mau ditanggapi bagaimana hasil dari kelompok 4? Ya? Oh, gambarnya kurang jelas katanya. Cuma jawabannya? Ya. Ada tanya. Ya, belum komplit ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Anggotanya tulislah dulu ya. Ya, kelompok 3. Kelompok 2. Tidur aja. Jangan lupa nanti salam bentuknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil kelompok kami, yaitu poster merokok. Di sini ada gambar tentang merokok dan ada kata-katanya juga akan dibacakan oleh kita. Merokok membahayakan kesehatan bagi paru-paru. Berhentilah merokok sebelum terlambat. Berhentilah merokok sebelum terlambat. Terlambat apa? Merokok berhenti. Ya, tentang ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana gambarnya? Jelas informasinya yang disampaikan apakah jelas? Katanya rokok akan membahayakan kesehatan. Apa tanggapannya? Setelah melihat dari gambar, informasinya dapat diterima penyampaiannya. Iya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 4 sudah belum? Belum? Ya, sambil kita menunggu. Nah, dari beberapa kalian tampil di depan tiap kelompok, berarti kalian sudah paham pengertian dari poster, iklan, slogan, juga ciri-cirinya. Sekali lagi, apa pengertian dari iklan? Iklan itu menyampaikan apa?
belanja di kios Pak Jal karena sayurnya segar-segar dan harganya murah. Itu menurut Bu Yati. Nah, di sana ada informasi yang pertama nama produk. Di sana ada apa nama produknya? Kios Pak Jal yang ada di atas. Ini judulnya Kios Pak Jal. Terus penjelasan tentang produk ada, yaitu apa? Menyediakan bahan-bahan masakan yang segar. Keunggulan produknya ada, yaitu sayur, ya, sayur dan buah langsung diambil dari kebun. Dan cara mendapatkan produknya ada di yang ada di atas. Jadi setelah ada judul kios Pak Jal ada alamatnya. Ya. Terus informasi harga ada tidak ada? Tidak ada. Testimoninya ada tidak? Ada, yaitu terdapat pujian seorang pelanggan kios Pak Jal yang diletakkan di bagian iklan. Nah, sekarang untuk mengidentifikasi informasi lain, coba kalian buat pertanyaan yang ada contoh di sana. Bagaimana kondisi sayur dan buah-buahan yang ada di kios Pak Jal menurut kalian atau iklan itu? Itu jawabannya sayur dan buah-buahnya terlihat masih segar. Nah, penjelasan di sini yang ada di informasi di sini, kalian buatkan pertanyaan seputar ini saja. Dari kios Pak Jal di sana ada berapa macam-macam buah yang ada di kios Pak Jal apa saja. Banyak, langsung kalian buat lagi jawabannya. Putar lagi ini saja, dari sambil mengamati gambar kalian buatkan pertanyaan dan jawabannya. Perkelompok lagi, dilihat gambarnya aja. Udah, tadi? Ya? Tidak usah, langsung saja. Tujuan pembelajaran kalian ya. Setelah mempelajari produk ini atau 3 materi ini, iklan, poster, dan slogan, jadi kalian dituntut untuk dapat memahami dari pengertian. Juga